What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. Halo guys, udah pada tahu belum sih apa itu carbon accounting? Carbon accounting merupakan isu yang sangat banyak dibicarakan di dalam dunia bisnis dan ekonomi, terutama dalam isu keberlanjutan. Betul sekali, agar memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai carbon accounting, simak terus ya videonya. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu carbon accounting? Jadi, carbon accounting itu proses untuk mengukur, mengelola, dan melaporkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas perusahaan. Carbon accounting bertujuan untuk menghitung total emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida baik yang berasal dari aktivitas perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam upaya menghadapi tantangan perubahan iklim, akuntansi karbon menjadi alat penting untuk memahami jejak karbon, mengidentifikasi peluang pengurangan emisi, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Selain digunakan untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim, mengukur dan mengurangi emisi juga memiliki manfaat bisnis yang signifikan dengan meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk ramah lingkungan dan perhatian investor terhadap kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam investasi mereka. Proses tersebut biasanya mengikuti standar internasional seperti yang pertama, protokol gas rumah kaca atau GHG protokol. Dalam protokol gas rumah kaca membagi emisi ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah skop 1, yaitu emisi langsung dari sumber yang dimiliki atau dikendalikan organisasi seperti penggunaan bahan bakar fosil. Skop 2, yaitu emisi tidak langsung yang dihasilkan dari konsumsi energi, misalnya penggunaan listrik. Skop 3, emisi lain yang tidak langsung, yaitu dari aktivitas seperti rantai pemasok atau perjalanan bisnis. Nah, seberapa penting sih carbon accounting itu? Carbon accounting penting guna yang pertama untuk mendukung keberlanjutan. Carbon accounting membantu organisasi mengidentifikasi langkah-langkah untuk mengurangi emisi karbon dan memperkuat praktik keberlanjutan. Kemudian yang kedua untuk mematuhi regulasi. Dengan meningkatnya aturan seperti pajak karbon dan sistem perdagangan emisi atau ETS, akuntansi karbon mendukung kepatuhan terhadap hukum. Kemudian yang ketiga yaitu transparansi dan reputasi. Laporan karbon yang jujur akan meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen dan pemangku kepentingan. Kemudian yang terakhir yaitu keuntungan ekonomi. Pengurangan emisi seringkali menghasilkan efisiensi operasional dan penghematan biaya dalam jangka yang panjang. Adapun manfaat dari penerapan carbon accounting yang pertama yaitu mitigasi perubahan iklim. Mitigasi perubahan iklim, maksudnya akuntansi karbon membantu perusahaan memahami berapa banyak emisi gas rumah kaca yang dihasilkan, sehingga perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak karbonnya. Dengan memantau dan menetapkan target pengurangan, langkah-langkah awal dapat diambil untuk mengatasi perubahan iklim dan mengurangi emisi karbon secara global. Yang kedua, ada pembeda dari perusahaan. Perusahaan publik diawasi oleh investor dan pemangku kepentingan untuk lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan. Melalui proses perhitungan karbon ini, perusahaan dapat menunjukkan keseriusannya dalam berkelanjutan, menarik minat investor yang memperhatikan isu sosial dan memperkuat loyalitas pelanggan. Yang ketiga, inovasi. Inovasi menjadi fokus bagi organisasi yang memiliki pemikiran ke depan setelah memahami jejak karbon. Akuntansi karbon dapat membantu perusahaan mengidentifikasi peluang inovasi dalam produk, layanan, dan proses untuk mengurangi emisi. Pelaksanaan carbon accounting terdapat 4 tahapan. Yang pertama adalah identifikasi sumber emisi, yaitu menentukan aktivitas yang menyumbang emisi GRK, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, pengumpulan data, yaitu menghimpun informasi terkait penggunaan energi seperti bahan bakar transportasi dan aktivitas lainnya. Yang ketiga, perhitungan emisi, yaitu menggunakan faktor konversi standar untuk menghitung emisi dalam satuan ton CO2 ekuivalen. Dan yang terakhir, pelaporan dan verifikasi, yang berisikan menyusun laporan secara transparan dan melakukan verifikasi dengan pihak eksternal. Carbon accounting sendiri terdapat 2 pendekatan untuk menghitung karbon. Yang pertama yaitu spend based metode atau metode berbasis pengeluaran.
Metode ini mengkalikan nilai ekonomi dari produk atau layanan yang dibeli dengan emisi karbon yang relevan untuk menghitung jumlah emisi GRK yang dihasilkan. Metode ini dalam perhitungan karbon menggunakan model input dan output yang diperluas secara lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu activity based method atau metode berbasis aktivitas. Metode ini dalam perhitungan karbon lebih spesifik dibandingkan metode yang sebelumnya karena menggunakan data untuk menentukan beberapa banyak unit bahan. Dalam proses penerapan carbon accounting, terdapat 3 tantangan dalam penerapannya, antara lain yang pertama kompleksitas data, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber seringkali memerlukan sistem yang terintegrasi. Yang kedua, ketidakpastian metodologi, yaitu perbedaan antara faktor emisi atau asumsi yang digunakan dapat mempengaruhi hasil perhitungan. Yang ketiga, yaitu integrasi ke operasional, yaitu dibutuhkan komitmen organisasi untuk mengintegrasikan akuntansi karbon di dalam budaya kerjanya. We are the vultures, feet on the dead. We're just some rhinos, funny as heck. I'm just a giraffe once with a snack. Hippity hop, I'm a kangaroo. Hop out there, up and down with you. I'm an elephant, I got junk in my trunk. What the fuck am I crying? I'm a wolf, I'm a squirrel looking for my next nut. and I'm a pony, just a freak horse. But, come on, get on. Carbon accounting dalam teknologi memainkan peran besar dalam membantu proses akuntansi karbon, penggunaan blockchain untuk transparansi data, kecerdasan buatan analis, dan perangkat lunak khusus dapat mempercepat dan meningkatkan akurasi pelacakan emisi karbon. Di Indonesia, beberapa perusahaan dan lembaga mulai menggunakan software untuk mengukur jejak karbon mereka. Ada juga inisiatif pemerintah seperti INDC atau Intent Nationally Determined Contributions yang merupakan target Indonesia dalam mengurangi emisi karbon. Misalnya, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 29% pada 2030 dan bahkan bisa mencapai 41% dengan bantuan internasional. Target ini membutuhkan data yang akurat mengenai sumber-sumber emisi karbon yang bisa didapat melalui carbon accounting. Jadi, akuntansi karbon adalah langkah penting bagi setiap perusahaan yang ingin berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Dengan mengurangi emisi karbon, kita tidak hanya menjaga planet ini, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih hijau dan lebih efisien secara ekonomi. Jadi, mari kita menjadi bagian dari solusi perubahan iklim. Nah, teman-teman, setelah tahu apa itu carbon accounting, seberapa penting itu carbon accounting, sekarang waktunya kita untuk bertindak. Setiap langkah kecil dari kita, baik individu maupun perusahaan, akan memberikan dampak besar untuk menjaga bumi kita. Setiap langkah kecil dari kita akan menjadikan bumi kita menjadi lebih baik dan lebih sehat untuk kehidupan anak cucu kita di masa yang akan datang. Mari kita sama-sama menjaga bumi kita semua. Come on, everybody.